Di sebuah malam yang sunyi di pesisir Gresik, ombak berdebur memukul batu karang. Suaranya terdengar seperti genderang perang para leluhur yang telah lama sirna. Angin laut yang asin membawa bisikan-bisikan aneh, seolah-olah tanah Jawa kuno tengah menanti kedatangan sesuatu yang besar. Tiba-tiba, keheningan malam itu pecah. Langit terbelah oleh seberkas cahaya keemasan yang turun dengan perlahan. Tidak seperti bintang jatuh yang melesat cepat, tapi lebih seperti sesuatu yang hidup dan bernyawa. Cahaya itu mendarat lembut di bibir pantai, menarik perhatian penduduk desa sekitar. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, mereka berlari menuju sumber cahaya. Di sana, di atas pasir yang basah oleh ombak, mereka melihat seorang lelaki berdiri tegak. Wajahnya begitu teduh, dihiasi janggut tipis yang terawat rapi. Meski napasnya tenang dan teratur, sorot matanya menyimpan api kebijaksanaan dan pengetahuan yang begitu dalam. Lelaki itu bukanlah orang biasa. Dialah sang pelopor yang pertama dari 9 wali yang akan mengubah wajah Nusantara. Dialah Maulana Malik Ibrahim. Di tangannya, ia tidak membawa pedang atau senjata apapun. Ia hanya membawa sebuah tas sederhana yang berisi obat-obatan herbal dan sebuah kitab kecil bersampul hijau yang selalu ia dekap. Kedatangannya bukanlah untuk menaklukkan, melainkan untuk merangkul. Dengan penuh kesabaran, ia mendekati penduduk. Ia menyembuhkan mereka yang sakit dengan ramuan yang dibawanya, memberikan harapan di tengah keputusasaan. Bagi mereka yang telah berpulang, ia mengurus jenazahnya dengan penuh hormat sesuai ajaran yang ia yakini, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Metode dakwahnya sangat unik. Ia tidak pernah memaksa atau menghakimi. Sebaliknya, ia mengajar dengan teladan melalui perdagangan yang jujur dan percakapan yang menenangkan hati. Ia membuka warung yang menjual kebutuhan pokok dengan harga sangat murah. Bahkan seringkali memberikannya secara kuma-kuma kepada mereka yang tidak mampu. Sambil berinteraksi, ia menyelipkan ajaran-ajaran tauhid dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ia mengajarkan tentang Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak bisa dilihat, namun kasih Sang-Nia bisa dirasakan setiap saat, perlahan tapi pasti. Desa-desa di pesisir Gresik mulai berubah. Anak-anak muda yang tadinya hanya tahu cara bertani dan melaut, kini mulai tertarik untuk belajar. Untuk pertama kalinya, huruf-huruf Arab yang indah mulai ditulis di atas daun lontar. Bukan untuk mantra, tapi untuk menuliskan ayat-ayat suci. Di surau-surau kecil yang ia bangun, terdengar lantunan zikir yang lirih. Anak-anak mulai menyebut nama Tuhan dalam setiap doa mereka, menggantikan nama dua-dua yang selama ini mereka sembah. Hati mereka mulai terbuka pada cahaya Islam. Kehadiran Maulana Malik Ibrahim ibarat setetes air di gurun pasir, memberikan kesejukan dan kehidupan baru. Ia membangun pondasi pertama dari sebuah bangunan megah yang nantinya akan dikenal sebagai Islam di tanah Jawa. Namun, ia tahu perjalanannya tidak akan ia selesaikan sendirian. Ini barulah permulaan. Takdir telah menuliskan bahwa 8 wali lainnya akan menyusul langkahnya, melanjutkan perjuangan suci ini dari ujung barat hingga ujung timur Jawa. 9 wali ditakdirkan untuk berkumpul, menyatukan energi mereka untuk menyebarkan risalah perdamaian dan kebijaksanaan. Kisah Wali Songo baru saja dimulai di Gunung Ampel. Di tengah rimbunnya hutan bambu yang sunyi, sebuah mimbar kayu sederhana berdiri tegak. Di atasnya, Sunan Ampel, sang guru besar, sang maha guru, duduk bersila dengan tenang. Matanya terpejam, namun seluruh inderanya waspada, menunggu kedatangan para tamu yang telah digariskan oleh takdir untuk berkumpul hari itu. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar derap langkah
menembus kesunyian. Mereka datang dari berbagai penjuru, dipanggil oleh sebuah misi suci yang sama. Satu persatu, sosok-sosok agung itu mulai menampakkan diri. Yang pertama tiba adalah Sunan Bonang. Ia datang membawa gamelan peraknya yang legendaris, sebuah instrumen magis yang konon bisa berbunyi merdu tanpa pernah disentuh oleh tangan manusia. Gamelan itu bukan sekadar alat musik, melainkan senjata dakwahnya yang mampu menyentuh relung hati yang paling dalam. Kemudian menyusul Sunan Derajat. Langkahnya mantap, tangannya menggenggam erat sebuah tongkat dari kayu jati tua. Tongkat itu bukan sembarang tongkat, ia adalah simbol kepeduliannya. Alat yang digunakannya untuk menyembuhkan penyakit dan meringankan penderitaan rakyat jelata yang tertindas. Tak lama, muncul Sunan Giri. Tatapan matanya tajam setajam elang yang mengawasi dari angkasa. Dari sorot matanya terpancar kecerdasan dan ketegasan seorang ahli hukum dan penyusun strategi ulung. Dialah sang arsitek tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Lalu datang seorang pemuda bertubuh agak kurus, namun sorot matanya menyimpan kedalaman yang luar biasa. Dialah Sunan Kalijaga, satu-satunya yang memakai belangkon di antara sorban-sorban putih lainnya. Matanya menyimpan rahasia rimba dan misteri kehidupan masa lalunya yang kelam sebelum ia menemukan cahaya kebenaran. Dialah sang penyatu budaya yang memahami denyut nadi rakyatnya. Menyusul kemudian Sunan Gunung Jati, seorang bangsawan sekaligus ulama besar dari negeri seberang. Wibawanya memancar kuat, membawa sebuah misi besar untuk menyebarkan cahaya Islam di tanah Pasundan. Di ujung barat Pulau Jawa, lalu hadir Sunan Kudus. Setiap langkahnya begitu tenang dan menyejukkan, setenang air wudhu yang membasuh jiwa. Kehadirannya membawa kedamaian dan kebijaksanaan. Seorang ahli fikih yang dihormati. Berikutnya adalah Sunan Muria, sang pertapa sunyi. Sosoknya sederhana, terbiasa menjelajahi pedalaman dan punkok-punkok gunung terpencil. Dialah penjaga spiritual di tempot-tempot yang paling sulit dijangkau, mengajarkan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam. Akhirnya, lingkaran itu pun lengkap. 9 wali, 9 pilar cahaya, duduk bersila membentuk sebuah formasi sempurna. Di saat itu, keajaiban terjadi. Angin yang tadinya berdesir lembut tiba-tiba berhenti total. Seluruh hutan bambu seolah membeku dalam keheningan. Bahkan waktu terasa berhenti berdetak, memberikan ruang bagi momen sakral ini. Di tengah keheningan agung itu, Sunan Ampel membuka matanya. Suaranya terdengar lembut namun tegas, memecah kesunyian. "Saudara-saudaraku," ujarnya, "kita berkumpul di sini bukan untuk menaklukkan Jawa. Kita tidak datang untuk menguasai tanah dan kekayaan." Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah para wali di hadapannya. "Kita datang," lanjutnya dengan suara yang bergetar penuh keyakinan, "untuk membebaskan jiwa-jiwa yang selama ini terpenjara dalam kegelapan, yang haus akan cahaya kebenaran dan kedamaian." Tepat saat kalimat itu selesai diucapkan, langit di ufuk barat tiba-tiba berkobar. Warnanya berubah menjadi merah darah, seolah merestui pertemuan agung itu. Langit yang membara itu menjadi pertanda, sebuah penanda dimulainya sebuah era baru, sebuah peperangan abadi antara cahaya dan kegelapan, antara kebenaran dan kebatilan di tanah Jawa. Dari sinilah sejarah besar peradaban Islam di Nusantara mulai dituliskan dengan tinta emas. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua tentang perjuangan, kebijaksanaan, dan persatuan.